Mertuaku memang maut. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pak, Bapak mau apa? Jangan Pak, tolong. Suaraku gemetar, berusaha menahan ketakutan yang mencekam. Isaku pecah, memecahkan kesunyian malam yang begitu kelam dan mencekam. Malam itu bukan sekedar malam yang biasa. Itu adalah malam yang menyelipkan kegelapan, yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sebuah malam yang akan terus membayangiku seumur hidupku. Dalam remang cahaya bulan yang samar-samar menembus tirai kamar, aku bisa melihat sosoknya. Ayah mertuaku, pria yang selama ini aku hormati, yang aku layani dengan segenap ketulusan hatiku, melangkah mendekat. Setiap gerakannya semakin memberatkan nafasku, membuat rasa takutku mengalir dalam darahku. Matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan seorang ayah, kini terlihat penuh dengan hawa dingin yang tak terdefinisikan. Ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan dalam tatapannya malam itu. Aku tak pernah menyangka, pria yang pernah aku anggap sebagai ayahku sendiri akan berubah menjadi iblis yang tak berperasaan. Aku mohon jangan, Pak. Suaraku semakin lemah, hampir tenggelam di antara isak tangis yang tak mampu lagi aku tahan. Malam itu, bukan hanya tubuhku yang terlukai, bukan hanya harga diriku yang terkoyak, melainkan seluruh jiwaku seakan terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari malam itu sendiri. Mimpi buruk yang tidak pernah akan berhenti akan terus menghantui setiap langkah hidupku dari malam itu hingga akhir hayatku. Namaku Inaya. Kisah kelamku tadi adalah sepenggal dari hidupku yang terus membayangi setiap langkahku, seperti luka yang tak terlihat. Ingatan akan malam itu masih terasa perih, meski aku berusaha melupakannya. Bayangan kekejian ayah mertuaku tetap menghantui pikiranku, memenjarakanku dalam lingkaran trauma yang tak berujung. Setiap kali aku menutup mata, suara desahan dan tatapan menyeramkan ayah mertuaku selalu kembali, menorehkan luka baru di jiwa yang sudah terkoyak. Aku masih ingat saat pertama kali aku dan Dito, suamiku, menginjakan kaki di kota besar ini. Penuh harapan dan mimpi. Aku datang dengan impian untuk memulai hidup baru setelah kami menikah. Kota ini adalah dunia baru yang penuh dengan gemerlap dan kebisingan. Sangat berbeda dari desa kami yang tenang dan sederhana, tempat kami dibesarkan dulu. Meski begitu, aku tak keberatan meninggalkan kampung halamanku yang penuh dengan kenangan manis masa kecilku, demi menemani Dito bekerja. Pindah ke kota mungkin langkah besar dalam hidup kami. Sebuah awal yang aku yakini akan membawa kehidupan yang lebih baik. Kami memang baru saja menikah 3 bulan yang lalu, sebelum memutuskan pindah ke kota. Pernikahanku yang sederhana itu penuh dengan kebahagiaan dan keikhlasan. Meski tanpa kemewahan, aku merasa sangat beruntung karena tak lama setelah kami menikah, Dito mendapatkan pekerjaan di kota ini. Pekerjaan itu bukan hanya menjadi sumber penghasilan yang layak, tetapi juga memberi kami harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mapan, jauh dari kesulitan yang sering kami hadapi di desa. Dito, suamiku sendiri, adalah anak tunggal. Ia begitu sayang dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya, yang selama bertahun-tahun menderita sakit. Namun kesibukan di kota membuat kami jarang pulang ke desa. Hingga kabar duka itu datang. Ibu Dito meninggal dunia. Dito sangat terpukul. Setelah kepergian ibunya, ayah mertua kami tinggal sendirian di rumah tua yang semakin sepi. Dito yang sangat terikat dengan keluarganya, merasa tak tega membiarkan ayahnya hidup sendirian. Kami akhirnya memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersama kami di kota. Awalnya, aku menyambut keputusan itu dengan penuh antusias. Rumah kami cukup besar untuk menampung ayah mertua. Kami menyiapkan kamar yang nyaman untuknya, berharap dia bisa merasa betah meski suasana kota sangat berbeda dari desa. Aku tahu bahwa adaptasi bukanlah hal yang mudah bagi pria seusianya, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya merasa nyaman di sini.
Awalnya kehadiran ayah mertuaku membawa kebahagiaan baru di rumah kami. Aku berusaha menjadi menantu yang baik, merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, sebelum Dito berangkat bekerja, aku selalu memastikan bahwa ayah mertuaku sarapan dengan baik. Aku bahkan sering mengajaknya berjalan-jalan di taman kecil di dekat rumah kami, mencoba memberikan hiburan di tengah hiruk-pikuk kota. Kehidupan kami terasa damai, dan aku merasa bahwa hubungan keluarga kecil kami semakin erat. Dito nampak begitu bahagia melihat hubungan baik antara aku dan ayahnya. Aku sering menghabiskan pagi dengan sarapan bersama di teras belakang rumah, mendengarkan cerita ayah mertua tentang masa kecil Dito yang nakal. Aku merasa lebih mengenal Dito dari cerita-cerita ayah mertuaku. Rutinitas kami dipenuhi kebahagiaan. Dito sering mengajak ayahnya memancing saat akhir pekan saat dia libur bekerja. Sementara aku sibuk menyiapkan makan malam, dan terkadang mereka bermain catur bersama. Malam-malam di rumah kami diisi dengan tawa, cerita, dan kebersamaan yang hangat. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga kecil yang harmonis seperti ini. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, suasana rumah mulai berubah, terutama setelah Dito menerima tugas dinas di luar kota. Ia harus pergi selama seminggu untuk urusan pekerjaannya. "Sayang, kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal bersama ayah saja?" kata Dito malam itu sebelum dia berangkat. "Iya, nggak apa-apa kok sayang. Lagi pula, selama ini ayah kan nggak pernah merepotkanku," jawabku. "Makasih ya sayang, kamu memang istri terbaikku," kata Dito disertai pelukan dan ciuman. Keesokan paginya sebelum berangkat, Dito sempat mencium keningku dan berpesan agar aku menjaga ayah mertuanya dengan baik selama ia pergi. Aku tersenyum dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Pak, aku pamit berangkat dulu ya Pak," kata Dito berpamitan dengan ayahnya. Pada malam pertama setelah kepergian Dito, aku justru mulai merasa ketidaknyamanan yang aneh. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Meskipun aku tidak bisa benar-benar menjelaskan apa itu. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanyalah perasaan sepi karena Dito tidak ada di rumah. Aku berusaha tetap positif dan menjaga suasana hati agar tetap ceria di depan ayah mertuaku. Aku masih melakukan aktivitasku seperti biasanya, meski ada kekhawatiran yang terus ada di benakku. Namun rasanya kekhawatiranku justru muncul karena ayah mertuaku kini mulai bersikap kurang wajar padaku. Terutama di saat kini mata ayah mertuaku sering melotot ketika aku sedang membereskan rumah yang hanya memakai baju dan celana pendek. Padahal dulu saat masih ada suamiku, hal seperti itu jarang sekali aku lihat. Bahkan terkadang ayah mertuaku secara sengaja berjalan ke arahku dan memegang bagian tubuh belakangku, membuatku merasa tidak nyaman. Awalnya, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya merasa kesepian tanpa Dito di rumah. Namun semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin besar rasa takut yang muncul di dalam hatiku. Aku berusaha untuk mencoba menghindar dan menegurnya, namun ayah mertuaku justru semakin terlihat aneh dalam caranya berbicara. Aku yang mulai ketakutan mencoba menelpon Dito, suamiku. Namun suamiku justru membela ayahnya. Katanya mungkin itu hanya ketakutanku saja. Ia berkata bahwa ayahnya tidak mungkin melakukan hal aneh seperti apa yang aku bicarakan. Aku tak tahu harus melakukan apa lagi. Mau keluar dari rumahku, aku tidak punya tempat untuk berteduh. Karena di kota ini aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dalam tangisku, aku hanya berdoa, meminta bantuan Allah agar diberikan jalan keluar untuk masalahku ini. Pada malam kedua, ketakutanku di malam pertama berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Malam itu aku tidur lebih awal karena merasa kelelahan setelah mengurus rumah. Di tengah malam, aku terbangun, mendengar suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti diriku. Aku melihat ayah mertuaku berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya yang biasa ramah kini nampak penuh dengan keinginan yang menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak, untuk berteriak, tetapi tubuhku terasa kaku. Aku tidak berdaya. Ia melangkah masuk, dan meskipun aku mencoba melawannya, kekuatannya terlalu besar.
"Pak, Bapak mau apa?" tanyaku. "Bapak kedinginan, Nak. Boleh nggak Bapak tidur denganmu?" kata ayah mertuaku sambil tersenyum. "Pak, jangan Pak. Aku nggak mau Pak," kataku sambil menangis. "Nggak apa-apa, cuma malam ini saja kok." Ayah mertuaku semakin menjadi-jadi. Rasa takut dan ketidakberdayaan melumpuhkanku. Di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, aku merasa seperti terkurung dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dengan kasarnya ayah mertuaku menarik rambutku, kemudian aku dijatuhkan ke atas ranjang. Aku tak bisa lagi melawan karena tanganku dipegang erat olehnya. Dan saat aku hendak berteriak, ayah mertuaku dengan paksa menyumpal mulutku dengan baju yang sudah ia bawa sebelumnya. Aku tak percaya ayah mertuaku yang dulu aku anggap sebagai perlindung justru dengan tega melakukan hal tercela ini. Malam itu disertai hujan yang turun. Aku merasakan pengalaman pahit yang tak bisa aku lupakan. Malam di mana harga diriku sebagai seorang wanita harus hancur saat ayah mertuaku memperkosaku dengan begitu kejamnya. Aku tak tahu setan apa yang telah merasuki ayah mertuaku. Bahkan ketika aku sudah tidak berdaya, dia terus melakukan hal keji itu. Sampai akhirnya, tepat di tengah malam ayahku meninggalkanku yang sudah tidak berdaya di atas ranjang, sambil berkata menghinaku. "Ternyata kamu luar biasa ya, pantas saja Dito begitu menyayangimu," katanya sambil berlalu pergi. Setelah ayah mertuaku menutup pintu, aku mencoba bangkit dan membersihkan tubuhku dengan mandi tengah malam yang dingin. Aku hanya bisa menangis tak percaya bahwa ayah mertuaku sudah melakukan hal itu padaku. Keesokan paginya, saat aku hendak keluar dari kamar untuk mencoba kabur meminta bantuan dari orang lain, aku terkejut ketika aku ternyata dikurung di dalam kamar yang terkunci dari luar. Aku yang masih trauma hanya bisa menangis di dalam kamar, sembari berharap ada pertolongan yang akan datang padaku. Aku hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang tiada henti. Ayah mertuaku yang selama ini aku anggap sebagai sosok ayah yang penuh kasih, telah menghancurkan hidupku dalam sekejap. Hidup yang selama ini begitu penuh kebahagiaan dan kedamaian berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Ketidaknyamanan yang awalnya aku abaikan, kini telah menjadi kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupku. Tak ada yang akan pernah sama lagi setelah ini. Aku terperangkap dalam kegelapan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Dan aku hanya bisa berharap agar suamiku segera pulang untuk membebaskanku dari mimpi buruk ini. Malam itu, ketika kesunyian menggantung berat di udara, aku tidak lagi bisa menahan rasa sakit yang semakin menjerat. Rasa takut yang kian mengancam membuat setiap detik berlalu terasa seperti jarum yang menancap di kulitku. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk melarikan diri dengan hati yang berdetak kencang dan tubuh yang lemah. Aku menyelinap keluar dari rumah melalui jendela kamarku, berharap gelapnya malam bisa menyembunyikan langkahku yang tergesa-gesa. Perjalanan menuju rumah orang tuaku di desa terasa begitu panjang. Dengan uang seadanya aku menaiki bis menuju desaku. Kegelapan malam semakin mempertegas kesendirian yang kurasakan. Namun di balik setiap langkahku, ada harapan kecil bahwa di sana aku bisa menemukan perlindungan. Ketika bis akhirnya berhenti di desa kecil tempat aku tumbuh, aku langsung turun dengan langkah lunglai, membawa tas kecil yang berisi barang-barang seadanya. Udara desa yang sejuk menyambutku, tapi tidak bisa menenangkan hatiku yang masih bergejolak. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang membawaku ke rumah orang tuaku. Setiap langkah terasa berat, seolah kenangan pahit berputar di benakku. Jalanan desa yang sepi hanya ditemani oleh suara burung-burung yang pulang ke sarangnya. Kontras dengan hiruk-pikuk batinku. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku. Tapi air mata kembali menggenang di mataku. Rumah orang tuaku terlihat di kejauhan. Saat jarak antara aku dan pintu rumah semakin pendek, kakiku terasa ingin berhenti. Apa yang akan mereka pikirkan? Bagaimana caraku menjelaskan apa yang telah terjadi? Tanpa kusadari, air mataku mengalir dengan deras, dan aku mempercepat langkahku, berlari kecil menuju pintu. Hanya ada satu hal yang kuinginkan saat ini, pelukan hangat ibuku. Begitu tiba di depan pintu, langkahku gemetar saat mengetuk pintu kayu itu. Tidak lama kemudian, ibuku membukakan pintu.
Mata kami bertemu, dan ekspresi wajah ibu langsung berubah. Dari keheranan menjadi khawatir. "Kenapa kamu pulang tiba-tiba, nak?" Suaranya penuh kasih tapi juga syarat dengan kekhawatiran. Aku tidak sanggup menjawabnya. Tanpa berkata-kata, aku langsung memeluknya erat. Aku menangis terseduh-seduh di pundaknya, melepaskan semua beban yang selama ini kutahan. Ibu membiarkanku menangis sepuasnya, sambil membelai rambutku dengan lembut seperti ketika aku masih kecil. Pelukan itu, kehangatan dan kasih sayang yang kurindukan, membuatku merasa sedikit lebih aman. "Masuklah, nak. Apa yang telah terjadi?" Ibu menuntunku masuk ke dalam rumah. Sementara ayah yang duduk di ruang tamu segera berdiri, menatapku dengan tatapan penuh tanya. Aku duduk di kursi kayu yang sudah kusam oleh waktu. Sementara ibu duduk di sebelahku, memegang tanganku dengan lembut. Tangisku mulai mereda, tapi lidahku masih kaku. Tidak tahu harus mulai dari mana. "Ada apa, nak? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya kalau kamu mau pulang?" Ayah akhirnya berbicara. Suaranya tenang tapi serius. Aku menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata. Isak tangisku kembali pecah saat kata-kata mulai keluar dari bibirku. Ayah mertuaku, dia melakukan hal yang buruk padaku ya." Aku melihat wajah ayah dan ibuku berubah drastis. Mata ibu membulat, sementara wajah ayah menegang, penuh dengan kemarahan yang tidak tertahankan. "Dia memperkosaku ya." Suaraku hampir tidak bisa terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat ruang tamu itu terasa hening seketika. Aku melihat mata ibu berkaca-kaca, dan ayah mengepalkan tangannya dengan kuat-kuat. Wajahnya memerah, dan dia berdiri dengan gemetar menahan amarah. "Kurang ajar! Orang tua macam apa itu?" Ayah berteriak, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Ibu terdiam sejenak, kemudian memelukku dengan erat, membiarkan aku menangis di pundaknya lagi. Tangannya yang lembut terus membelai punggungku, seolah mencoba mengusir semua rasa sakit yang kurasakan. "Kamu sudah aman di sini, nak. Kamu tidak perlu kembali ke sana," kata ayah dengan nada tegas. "Kita akan melaporkan ini ke polisi. Dia tidak bisa dibiarkan lolos begitu saja." Ibu mengangguk, setuju dengan keputusan ayah. Dia menatapku dengan penuh kasih. "Kamu tidak sendirian, nak. Kami akan ada di sini untukmu." Meskipun hatiku masih berat, perasaan lega mulai menyelinap. Aku tahu, aku berada di tempat yang tepat, tempat di mana aku bisa merasa aman dan didukung. Meskipun trauma itu masih menghantuiku, aku tahu aku akan lebih kuat karena cinta dan dukungan orang tuaku. Keesokan paginya, kami pergi ke kantor polisi. Ayah dengan hati yang hancur terus menenangkanku. Aku yang menangis penuh kesedihan. Di kantor polisi, aku memberikan kesaksian dengan gemetar, menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Meski setiap kata yang kuucapkan terasa seperti membuka luka lama, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan untuk diriku sendiri. Begitu laporan diterima, polisi langsung menghubungi pihak berwenang di kota tempat mertuaku tinggal. Mereka tidak menunda-nunda dan proses investigasi segera dimulai. Polisi melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi di sekitar rumah mertuaku. Meski aku tahu, perjuanganku baru saja dimulai. Aku merasa sedikit lega karena kasus ini ditangani dengan serius. Saat aku duduk di ruang tunggu kantor polisi, rasa cemas tetap menyelimuti hatiku. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk membawa mertuaku ke pengadilan. Dan aku khawatir apakah bukti yang aku miliki cukup kuat. Bagaimanapun juga, aku tahu bahwa menempuh jalan hukum bukanlah proses yang cepat atau mudah. Kepastian itu terus menghantui pikiranku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur. Setiap langkah kecil menuju keadilan adalah langkah untuk menyembuhkan diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumah orang tuaku untuk memberikan informasi tentang perkembangan kasus ini. Ayah menerima mereka di ruang tamu, sementara aku duduk diam mendengarkan. "Sudah ada cukup bukti untuk menangkap ayah mertuamu," kata salah satu petugas polisi dengan suara tegas namun menenangkan. "Kami sudah mengeluarkan surat penangkapan, dan dia akan segera ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut." Aku menarik nafas lega mendengar kabar itu. Meskipun proses ini masih panjang,
Setidaknya satu langkah besar sudah diambil, namun perasaan lega itu cepat sirna oleh rasa takut. Bagaimana jika Dito tidak menerima penangkapan ini, dan justru akan menyalahkanku? Jangan khawatir, Bu, lanjut petugas polisi, seolah-olah bisa membaca pikiranku. Kami akan memastikan bahwa Anda aman selama proses hukum berlangsung. Jika ada ancaman atau tindakan intimidasi dari pihak manapun, segera laporkan kepada kami. Aku mengangguk, meski di dalam hatiku masih ada keraguan. Namun dukungan dari keluarga dan pihak kepolisian membuatku merasa lebih kuat. Aku harus mempercayai proses ini, seberat apapun jalannya. Kabar mengenai apa yang telah terjadi segera sampai ke telinga suamiku, yang sedari kemarin nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Awalnya, dia sulit mempercayai kenyataan yang begitu menyedihkan. Suamiku berada dalam kekalutan antara membela ayahnya yang telah merawatnya sejak kecil dan menghadapi kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Ketika pihak kepolisian akhirnya menangkap ayah mertuaku dan membawanya ke kantor polisi, tabir yang menutupi kebusukan itu mulai terungkap. Di saat itulah, dia terjebak dalam pusaran emosi yang membuatnya sulit bernafas. Antara rasa sakit dari pengkhianatan dari ayahnya sendiri dan rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya dari bahaya. Aku bisa melihat betapa dia tersiksa oleh kenyataan itu. Namun tidak ada kata-kata yang bisa meredakan beban yang kini harus kami pikul bersama. Dito akhirnya memutuskan hubungan dengan ayahnya setelah mendengar semua yang telah terjadi. Dan meskipun hatiku masih bimbang terhadapnya, aku tahu bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk memberiku semangat. Aku melihat betapa hancurnya perasaannya. Dia tidak hanya kehilangan sosok ayah, tetapi juga harus menerima kenyataan bahwa keluarganya hancur karena tindakan keji itu. Sayang, maafkan aku ya. Aku tidak pernah menyangka ayahku bisa sekejam itu, bisiknya padaku. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan kita, tapi aku paham kalau ini akan butuh waktu. Aku hanya bisa mengangguk. Luka batin yang dalam membuatku sulit memikirkan masa depan kami bersama. Namun setidaknya, untuk saat ini aku tidak sendirian. Proses hukum berjalan lebih lama dari yang aku bayangkan. Setelah penangkapan ayah mertuaku, serangkaian pemeriksaan dan sidang pengadilan dimulai. Aku harus bolak-balik ke pengadilan untuk memberikan kesaksian dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari pengacara yang mewakili ayah mertuaku. Setiap kali aku harus mengingat kembali kejadian malam itu, luka di batinku yang sempat mulai sembuh, kini kembali terasa terbuka. Namun setiap persidangan, suamiku Dito selalu ada di sana, duduk di kursi pengunjung dengan wajah yang penuh penyesalan dan kesedihan. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya tiba saatnya untuk mendengar vonis. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan gemetaran, ditemani oleh ibu dan ayahku di sampingku. Hakim mengumumkan bahwa ayah mertuaku dinyatakan bersalah atas tindakan kejahatan seksual dan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Aku menghela nafas panjang, merasa beban yang seolah terangkat dari pundakku. Meskipun trauma itu tidak akan mudah hilang. Setelah vonis dijatuhkan, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama bersama orang tuaku. Tempat ini memberiku ketenangan yang tidak bisa kutemukan di kota. Aku berusaha memulihkan diriku, baik secara fisik maupun mental. Setiap hari, aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan membantu ayah di ladang dan ibu di dapur. Rutinitas sederhana di desa ini memberiku ruang untuk merenung dan menyembuhkan lukaku. Dito masih sering datang mengunjungiku, meskipun aku masih merasa sulit untuk mempercayainya sepenuhnya. Aku bisa melihat usahanya untuk memperbaiki hubungan kami. Dia berjanji akan mendukung apapun keputusanku ke depan, termasuk jika aku memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan kami. Namun ada sesuatu dalam kesabarannya yang membuatku perlahan-lahan mulai membuka hatiku kembali. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi, katanya pada suatu malam ketika dia mengunjungiku di rumah orang tuaku. Aku pun menerima Dito kembali karena memang Dito begitu peduli padaku. Perjalanan kami masih panjang, dan meskipun keadilan sudah ditegakkan, luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Namun dengan dukungan dari keluargaku dan langkah kecil yang terus kuambil setiap hari, aku yakin bahwa suatu hari nanti aku bisa sepenuhnya sembuh.
dan melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Sekarang, aku mulai menatap masa depan dengan harapan baru. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan trauma. Perlahan-lahan, aku mulai menemukan kekuatanku kembali, dan aku bertekad untuk melanjutkan hidupku dengan lebih tegar.